Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali ta'lim kita di pagi hari yang berkah ini sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum tahiyatan islamiyatan atiratan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratin mukarramin, para hadirin yang saya muliakan, saya hormati wabil khusus kepada seluruh pengurus Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu City. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan di dalam melayani kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala berkahkan semua yang sudah dipersembahkan atau pelayanan untuk para jamaah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketenangan, ketentraman, dan bisa menjadikan keluarga-keluarga kita itu masuk semuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kajian spesialnya adalah tentang parenting keluarga, dan sesungguhnya ini adalah basic di saya berkaitan tentang pendidikan. Di pagi hari ini kita mencoba akan sama-sama mengupas dan belajar kesuksesan Luqmanul Hakim dalam mendidik anak-anaknya. Di dalam Al-Quranul Karim itu menariknya, dialog paling banyak di dalam keluarga itu antara kedua orang tua dan anak didominasi oleh ayah. Menariknya lagi, dialog antara anak dan ibu hanya disebutkan 2 kali. Sedangkan 14 kali itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dialognya sang ayah kepada anak. Dan 1 kali disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala itu no-name, tapi itu dialog itu ya, tidak tahu kepada ayah atau ibu. Jadi 14 kali disebutkan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dialog paling banyak seorang ayah terhadap anak. Ini menariknya ya. Maka ada sebuah pepatah yang mengatakan madrasatul ula, bahwa ibu merupakan madrasah pendidikan pertama untuk putra-putri kita, sedangkan sang ayah sebagai kepala madrasahnya. Jadi kalau kepala madrasah ini harus paham betul semua yang terjadi di dalam madrasah yang dipimpinnya gitu. Metode pendidikan yang diterapkan Luqmanul Hakim ini salah satu keberhasilan atau yang disebutkan dalam Al-Quran dialog sang ayah terhadap anak-anaknya. Dalam mendidik anaknya ini dengan metode nasihat dan keteladanan. Ini yang betul-betul sekarang sudah mulai gersang ya, metode nasihat dan keteladanan.
Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Luqman Al-Hakim memberikan wasiat berupa nasihat atau pelajaran berharga yang pertama kali diterapkan sang ayah, diajarkan sang ayah adalah berkaitan tentang akidah. Ini yang paling penting. Karena akidah ini menjadi dasar, menjadi pondasi, menjadi akar. Ketika akarnya ini kokoh, ketika akarnya ini kuat, batangnya mati pun bisa tumbuh. Ranting-rantingnya jatuh pun akan cepat untuk menjadi ranting-ranting lagi. Bahkan ketika dedaunannya rontok pun, kalau akarnya kuat, itu betul-betul cepat akan tumbuh kembali. Tapi kalau akidahnya itu sudah kropos, akidahnya dimakan oleh berbagai macam binatang, termasuk rayap, wah ini cepat mati itu. Dikasih pupuk apapun tidak bisa itu. Atau sudah terkena penyakit, penyakit macam-macam itu ya. Termasuk penyakit dunia ini yang paling banyak. Akidah ya. Kemudian ibadah, serta yang ketiga akhlak al-mahmudah, akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang mulia. Dalam Al-Quran Allah SWT telah menyajikan berbagai konsep pendidikan dengan menerangkan secara langsung maupun melalui kisah-kisah agar seorang hamba dapat mengambil nilai-nilai pendidikan Qur'ani yang ada di dalamnya. Karena Al-Quran jaminan mutu langsung dari Allah, mi'ah fil mi'ah, 100% pasti kebenarannya. Dan ini tidak perlu diriset ya, karena sudah benar. Terkadang riset itu pun salah. Kalau ada orang atau siapapun yang meriset tentang kebenaran Al-Quran, kemudian dia salah di dalam merisetnya, maka ketahuilah yang salah bukan Quran, tapi orang yang merisetnya, orang yang menelitinya. Jadi tidak boleh menyerahkan Al-Quran, karena Al-Quran sudah ISO-nya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, konsep pendidikan Luqmanul Hakim merupakan konsep pendidikan yang penting diterapkan oleh setiap orang tua maupun guru dalam mencetak generasi masa depan. Karena metode, contoh dan keteladanan ini betul-betul sekarang gersang ini. Dan terutama orang tua dengan kesibukannya ini, sehingga anak-anak mengidolakan bukan orang tuanya. Ini yang celaka kita jamaah sekalian. Kalau sampai anak-anak kita tidak mengidolakan sang ayah yang akan mewariskan maskulinitas terhadap putra-putranya, ini celaka. Atau seorang anak perempuan tidak mengidolakan bundanya, celaka ini, mengidolakan orang lain ya. Konsep pendidikan dapat dipelajari dari kisah seorang saleh bernama Luqman yang mendidik anaknya, sebagaimana dapat ditemukan dalam Quran surah Luqman yang tadi dibaca oleh imam kita. Masya Allah. Tentunya model pendidikan ta'dib ini adab, mempunyai pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan model pendidikan yang digunakan pada orang dewasa. Jadi pendidikan dini ini paling penting diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya berkaitan tentang akidah. Dan Nabi SAW pertama kali mengajarkan kepada anak-anak itu adalah tentang akidah. Begitu juga Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin itu ketika lihat anak gitu, yang paling pertama sederhana, tanya di mana Allah gitu. Ya, di mana Allah. Mengecek termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya Umar bin Khattab radhiyallahu an, tanya anak kecil di mana Allah gitu, memastikan bahwa anak yang pertama kali dikenalkan adalah nilai-nilai tauhid. Yang menariknya, Azar adalah ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara dalam hadis dijelaskan bahwa Luqman adalah sosok hamba yang banyak bertafakur, berbaik sangka dan menjaga lisannya. Ia mencintai Allah sehingga Allah pun mencintainya, karena itu ia dikarenakan hikmah. Maka kita lihat jamaah sekalian,
ini masa ada kaitannya Luqman ini dengan Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Dan Ibrahim sosok yang paling berhasil di dalam mencetak putra-putrinya. Kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam pertama kali menikah dengan siapa? Dengan Siti Sarah, dan tidak punya keturunan sampai Nabi Ibrahim sangat dewasa, sementara sang istri belum punya keturunan. Ya, sang istri juga khawatir. Akhirnya sang istri memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menikah kembali agar mempunyai keturunan. Ini menarik kalau kita kaji kisah tentang Ibrahim alaihissalam, diperintahkan untuk menikah kembali agar mempunyai keturunan yang salih, gitu. Ini oleh salah sendiri, sehingga ketika Hajar itu hamil dan mempunyai anak, mulai cemburu istri pertamanya, ya. Jadi akhirnya kira-kira kata istrinya, sudahlah, tinggalkan aku, kata Sarah gitu. Betul, itu ditinggalkan, ya, karena juga perintah Allah meninggalkan Sarah juga. Kemudian Allah perintahkan menuju tempat yang amat sangat tandus, Al-Bakkah, rumah yang paling tua di dunia ini. Disebutkan dalam Al-Quran dengan kata-kata Al-Bakkah, rumah sangat tua, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Jadi yang mendirikan Masjidil Haram itu adalah langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang sholat di dalamnya, itu seperti sholat, ya, sekali saja sholat di sana seperti 100.000 sholat di Masjid Al-Hidayah. Coba berapa ratus tahun tuh 100.000, ya itu ya. Jadi 100.000 kali kita keluar masuk Masjid Al-Hidayah ini, itu baru sekali, ya, sholat di sana subuh misalnya, gitu ya. Itu berapa ratus, ya, tahun gitu. Nah, maka Ibrahim saat itu diperintahkan di situ, dan Nabiullah Ismail itu sudah lahir, saat itu sudah lahir, ya. Dan hanya 3 orang waktu itu, ada Ibrahim, Allah abadikan ya dalam Al-Quran, kemudian siapa? Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Nah, nanti suatu saat kita kaji dan sangat menarik. Dalam Al-Quran surat Luqman yang tadi dibaca oleh imam kita, ada 5 konsep pendidikan yang menjadi pokok untuk diajarkan pada anak usia dini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan tauhid. Ini dijelaskan dalam surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi pertama kali wajib bagi kita seorang ayah itu memastikan bahwa pendidikan pertama pendidikan tauhid, ya. Karena ketika tauhidnya ini mantap, kemanapun dia melangkah, kemanapun dia ditempatkan, kemanapun dia berjalan, insya Allah dia akan kokoh. Karena yang dibangun adalah nilai-nilai tauhidnya. Dia mau jadi apapun akan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang pertama yang harus ditanamkan pada anak adalah ketauhidan kepada Allah atau tauhid uluhiyah. Jadi dia betul-betul ditanamkan oleh seorang ayah, itu adalah tauhid masalah ibadah, gitu ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bekerja, dia berdoa, kemudian dia
mengaplikasikan ilmunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah, ya, menjadikan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi gitu. Kan nanti anak-anak kita ini semua yang dilakukan harus bernilai ibadah. Ya. Dan kita semuanya, apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Tidak ada sedikit pun yang tidak bernilai ibadah. Semuanya harus bernilai ibadah. Profesi apapun yang kita geluti. Ada yang menjadi profesional, ada yang menjadi seorang dokter, ya, ada yang menjadi seorang guru, ada yang menjadi seorang dosen, ada yang menjadi seorang pengusaha. Semuanya harus bernilai ibadah. Karena ini janji kita. Selalu kita ulang-ulang dalam sholat kita, ya, yaitu dalam doa iftitah, ya, dengan kita mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita katakan la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini Allah badikan surat Al-An'am ayat 162, bahwa kita telah berikrar janji setia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah sesungguhnya salatku, kemudian wa nusuki, seluruh ibadah-ibadahku, seluruhnya. Jadi ibadah ini tidak hanya di dalam masjid saja. Semua aktivitas kita dari sejak kita bangun tidur sampai ditidurkan kembali, ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengatakan wa mahyaya, dan juga seluruh hidupku ya Allah, wa mamati, dan matiku lillahi, hanya untuk Engkau Rabbul Alamin, yang merajai alam semesta ini. La syarikalah, ya Allah, aku sukses itu tidak mensekutukan Engkau dalam aku mendapatkan kesuksesan gitu. La syarikalah, tidak ada sekutu dalam yang aku lakukan gitu. Dan aku pertama kali orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya dikembangkan pada tauhid rububiyah, ya, bahwa yang memberikan rizki, yang menjodohkan, yang mematikan, yang mensukseskan itu Allah Subhanahu wa taala, dan juga tauhid asma wa sifah. Ini penting ini, ya. Jadi mari kita tanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita sedini mungkin, tentang uluhiyahnya, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan juga asma wa sifah. Yang kedua, pendidikan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua pada diri sendiri dan orang lain. Ini Allah abadikan dalam surat Luqman ayat berikutnya 14 dan 15, ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marjukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Luqman hendak menanamkan kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah pendidikan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak secara global itu 3 yang diajarkan. Pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang disebut dengan tadi tauhid tadi, ya. Akhlak kepada Allah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, yaitu interaksi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilambangkan dalam salat. Nah, ini dialog paling intensif itu seorang hamba saat salat, dan Allah amat sangat dekat ini. Maka Nabi itu kalau punya banyak masalah itu memperbanyak salat. Ya, bukan kemana-mana perginya, bukan cari healing, gitu ya,
cari pelampiasan kemana-mana, tapi Nabi langsung mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melambangkan sholat. Karena satu-satunya perintah dalam perintah-perintah Allah yang sangat banyak, hanya yang dipanggil seorang hamba Nabi Muhammad, maksudnya sallallahu alaihi wasallam, itu Allah panggil langsung. Nah, itu perintah sholat. Itu Jibril pun nggak menyertainya. Itu hanya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Jadi anak-anak kita ini harus ditanamkan, Mas, Dik, gitu ya. Kalau kamu punya masalah, sholat gitu. Ini anak saya juga saya tanamkan, kalau sulit belajarnya, sholat gitu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun orang tua, kalau kita sulit mendidik putra putri kita juga, itu sholatlah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kesulitan paling akhir nanti, itu hamba-hamba Allah bingung, manusia itu bingung semuanya, kok enggak dihisab-hisab gitu ya, enggak diurus kira-kira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak diputuskan ya. Kan terombang-ambing tuh seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemui nabi-nabi sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan oleh Nabi apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "Hai Muhammad, sekarang sudah tidak ada sujud lagi, apa yang kau inginkan?" Disitulah Nabi Muhammad menggunakan syafaatnya yang disebut dengan syafaatul uzma, ya, syafaat yang terbesar yang hanya dimiliki oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memikirkan kita ini sampai melebihi dirinya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad memastikan nanti seluruh umatnya harus di dalam barisannya, ya, dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke surga semuanya. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini jaminan dari Nabi. Kalau Nabi sudah menjamin, maka jangan pernah kita tidak mau dijamin, gitu ya. Setiap umatku, kata Nabi, semuanya masuk surga, ya, ilaman aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Ini para sahabat heran ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ya'ba, gitu ya. Siapa Rasul orang yang tidak mau masuk surga? Apakah ada, gitu ya? Kata Nabi, ada, gitu. Ya, ternyata ada orang yang tidak mau masuk surga, gitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, kalau begitu siapa ya Rasul yang tidak mau masuk surga, gitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, gitu ya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang taat kepadaku, ya, pasti dia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maksudnya tidak mau itu melakukan sunnah-sunnahnya itu, maka itu orang yang tidak mau masuk surga. Dan ini nanti banyak. Kemudian diperkuat hadis ini dengan hadis yang lebih sahih lagi. Nanti umat Nabi Muhammad itu datang bergerombol-gerombol, itu ada barisan dari Masjid Al-Hidayah, gitu ya, dipimpin oleh ketua DKM kita, mengadu kepada ya Rasul, aku pernah membela engkau, gitu ya, siang dan malam, gitu. Apa buktinya, gitu, kata Nabi, gitu. Ini dibuktikan semuanya. Kata Nabi, masuk barisan. Wah, gitu ya, alhamdulillah. Tapi ada juga segerombolan, ini dalam hadis, ya, yang mengaku umat Nabi Muhammad, dan betul di zaman Nabi Muhammad hidupnya, ya, tapi dia hanya ngaku-ngaku saja cinta kepada Nabi, tapi tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya, itu otomatis terpisah sendiri. Padahal dia umat Nabi Muhammad SAW, ya, terpisah sendiri, itu terpental sendiri, seakan-akan ada yang memisahkan antara umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad SAW sendiri, ya. Jadi ini hati-hati, ini ada orang yang mencintai Nabi tapi tidak mencintai Nabi, celaka itu. Kita kembali lagi ya, di dalam konsep pendidikan yang kedua yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim adalah pendidikan akhlak kepada Allah SWT, hablum minallah, dan yang kedua kepada manusia, khususnya kepada orang tua, ya, wabil walidaini ihsana, gitu.
Ini yang disampaikan adalah berbuat baik ya kepada orang tua. Wasainal insana biwalidain lidai ya. Jadi yang disebutkan berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Memang sang ibu itu di dalam masalah penghormatan nomor satu. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ya Rasul yang harus aku hormati gitu? Yaitu ibumu sampai 3 kali. Ini menandakan kedudukan sang ibu itu luar biasa dalam hal apa? Penghormatan. Ya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, yang disebutkan dalam Al-Quran wahnan ala wahnin. Jadi wahnan ala wahnin ini ketika hamil tuh semakin besar semakin lemah istri kita itu. Ya gitu. Kalau bisa memang saat hamil itu akhir-akhir persalinan itu harus ditemani. Ini ada sebuah riset yang menarik bahwa keringat sang suami yang dicium oleh sang istri itu cepat sekali ya di dalam proses kelahiran, mempercepat proses kelahiran atau persalinan seorang istri. Jadi rumah sakit itu yang besar sekarang sudah boleh itu sang suami menemani sang istri. Ya, gitu. Jadi walaupun ruangan ber-AC, kalau panik sang suami itu pasti keluar keringatnya. Nah, keringat itu gitu ya. Keringat itu dicium sang istri bisa mempercepat proses persalinan. Mungkin ada yang profesinya dokter di sini bisa diteliti lagi. Ini Al-Qur'an gitu ya. Begitu juga keringat itu juga bisa menyembuhkan penyakit katarak. Keringat anaknya ini. Ini konsep yang ditawarkan Al-Qur'an dalam surat Yusuf ketika sang ayah, siapa? Ayahnya Nabi Yusuf, Yakub alaihissalam itu memikirkan anaknya yang hilang. Jadi Yusuf ini kan hilang itu, ya, walaupun direkayasa. Saya pernah menulis judulnya itu tentang apa namanya damul kadzib, darah dusta. Darah dusta gitu ya. Jadi ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah itu Nabi Yakub alaihissalam sudah mencium baunya Yusuf, dan baju itu memang disampaikan kepada Yusuf, kasih ini kepada ayah gitu ya. Kemudian belum sampai saudara-saudaranya Yusuf itu masuk ke dalam rumah, sang ayah sudah mengatakan inni la ajiduri Yusuf gitu. Aku mencium ya bau Yusuf datang. Maksudnya keringatnya ya. Kemudian keringatnya itu diusapkan di kedua matanya Nabi Yakub alaihissalam dan saat itu bisa melihat kembali. Ini sudah diteliti di India gitu ya. Masya Allah ya, luar biasa. Riset di India itu tinggi sekali gitu ya, di atas 100.000 judul buku setiap tahunnya ya. Jepang itu menempati paling tinggi ya, khususnya di Asia itu 40.000, sedangkan Indonesia kurang dari 15.000 ya, itu dalam judul buku ya setiap tahunnya gitu. Nah kembali lagi, yang kedua adalah kedua orang tua. Ini penting ini, orang tua ini miniatur kesuksesan berikutnya sang anak. Dan sang anak ini, kita nih bekerja siang malam untuk siapa? Untuk anak kita. Makanya kalau pendidikan itu mahal ya enggak apa-apa gitu, karena namanya pendidikan itu enggak ada yang gratis. Mana coba disebutkan di dunia ini pendidikan yang gratis? Enggak ada. Dan saya pernah menulis itu, enggak ada pendidikan di dunia ini gratis. Misalnya kawan-kawan kami ya, ketika sekolah di Madinah misalnya, apakah gratis? Enggak ya. Kerajaan Saudi membayar ke Jamiah Islam di Madinah. Kalau kita semuanya ada yang sekolah di Ummul Qura misalnya di Mekah gitu ya, itu apakah gratis? Iya, maksudnya gratis, tapi kerajaan bayar ke Jamiah Ummul Qura. Atau di Indonesia sendirilah gitu, tidak ada pendidikan gratis. Dan para ulama membela betul anak-anaknya dalam hal pendidikan, yaitu sampai kalau tidak ada duit jual itu daun pintunya itu. Benar itu, para ulama itu ya, saking luar biasanya ingin memberikan pendidikan terbaiknya, itu para ulama ya. Jadi kalau kita kan mengeluh gitu ya,
apalagi dulu zaman pandemi itu ya. Padahal pendidikan yang paling penting, investasi paling mahal adalah menjadikan anak-anak kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mengenal kedua orang tuanya, dan setelah itu diri sendiri dan orang lain, ya. Ini yang perlu diberikan pendidikan akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia yang disebut dengan hablum minan nas, dan akhlak kepada alam semesta ini. Ketika anak-anak kita besar, dewasa, interaksi dengan Allah itu luar biasa, ya, benarnya, dan juga interaksi sesama manusia dalam hal muamalah itu berlandaskan ilmu, dan interaksi dengan alam semesta ini juga benar gitu. Maka keseimbangan yang luar biasa, alam akan menyediakan apapun untuk orang-orang yang salih gitu. Tapi kalau alam ini tidak dirawat oleh anak-anak kita gitu ya, kalau anak-anak kita menjadi orang-orang hebat, kemudian tangannya dipergunakan bukan untuk menjadikan alam semesta ini seimbang, maka alam semesta ini juga marah. Bahkan bumi ini setiap hari lapor kepada Allah, ya Allah gitu ya, aku ridho kalau hamba-hambaku itu ada di dalam punggungku, di atas punggungku setiap hari, tapi taat kepada engkau gitu. Tapi aku tidak pernah ridho ya Allah ketika hamba-hamba engkau menginjak-injak punggungku tapi bermaksiat kepada engkau. Ketahuilah ya Allah, izinkan kepadaku, ini kata bumi ini, kalau seandainya hamba-hambaku bermaksiat kepada engkau, kemudian masuk ke dalam perutku, maksudnya meninggal, aku akan remuk-remukkan seluruh tulang belulangnya gitu. Ini adalah sumpah bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba-hamba yang melakukan kemaksiatan itu marah betul bumi ini, ya. Makanya jangan salahkan bumi kalau bumi ini marah gitu. Karena bumi ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lelah juga melihat tingkah laku manusia yang zalim. Dia mengatakan, ya Allah, izinkan aku jika hamba-hamba engkau yang berbuat zalim itu masuk ke dalam perutku, aku akan remukkan seluruh tulang belulangnya gitu. Ini sumpahnya bumi ini. Makanya kalau orang-orang salih yang meninggal langit ini nangis, ya. Kalau orang-orang salih yang meninggal langit itu nangis. Tapi kalau orang-orang yang berbuat kezaliman, ya, orang-orang yang bermaksiat banyak kepada Allah, langit itu tidak nangis, ya. Fama bakat alaihimus sama gitu ya. Langit tidak pernah nangis dengan meninggalnya orang-orang yang zalim. Tapi langit nangis itu meninggalnya orang-orang yang soleh. Maka banyak orang yang soleh meninggal jamaah sekalian, ya. Itu langit biasanya hujan itu. Ini menandakan bahwa ciri dari orang saleh itu seperti itu. Ya, banyak kan kejadian hujan, nah sebentar aja. Ya, hanya beberapa. Saya beberapa kali itu menyaksikan itu hujan itu, mendung gitu, ya, melambangkan bahwa langit pun nangis ditinggal orang-orang yang soleh, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi kepada ibu ini penting nih. Kalau yang masih punya ibu, ini menjadi jimat dari jimat kehidupan seorang anak ketika sang ibu masih ada, gitu. Karena ibu ini gitu ya, berkorban apapun untuk sang anak. Paling sedikit sang ibu itu tidur ketika anaknya, ya anak kita maksudnya, ini ketika masih kecil paling sedikit tuh tidurnya sang anak, ya apalagi usia-usia 2 bulan, 3 bulan, itu palingnya sebentar itu. Sang ayah sudah mendengkur gitu ya, anaknya nangis pura-pura aja enggak dengar gitu ya. Sang ibu mengasuhnya sendiri. Dan disinilah peran seorang ibu. Maka sebuah penelitian mengatakan peran ibu sangat penting ketika sang ayah tidak ada. Maka dalam Al-Quran keberhasilan seorang ibu itu bisa dikatakan 100% manakala sudah tidak ada sang suami yang mendampinginya. Di antaranya kisah tadi yang saya sampaikan, ya. Nabi Ibrahim meninggalkan kedua istrinya Sarah, yang akhirnya kan Sarah punya keturunan juga. Setelah Hajar punya keturunan, kemudian Hajar ditinggalkan bersama Ismail alaihissalam,
kemudian sang Ibrahim melanjutkan misi dakwahnya. Ya, di antaranya adalah punya keturunan. Ya, Sarah akhirnya punya keturunan. Dan keturunan Sarah semuanya nabi. Ya, di Bani Israel itu semuanya nabi. Yakub, ya, Yusuf dan seterusnya itu adalah keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semuanya nabi, ya, dari sang ibu. Sang ayah tidak ada, sukses ini Sarah menjadikan anaknya menjadi nabi. Begitu juga Hajar. Ya, Hajar juga ditinggalkan, tidak hadir itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan berhasil menjadikan Ismail menjadi seorang nabi. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW juga tidak didampingi sang ayah. Sayyidah Aminah itu sudah tidak didampingi sang suami manakala mengandung Nabi Muhammad SAW saat kandungannya berusia 6 bulan. Tidak pernah hadir. Tapi sang ibu luar biasa. Ya, ketika kebalikannya, gitu ya, kebalikannya, sang istri yang meninggal, maka biasanya berantakan itu ya, karena ayahnya apa? Kawin lagi, ya, nikah lagi gitu. Ya, ini kita akuin juga, ya, sang ibu itu kalau sudah semangat melebihi semangatnya, ya, apapun itu, ketika sudah kuat melebihi kuatnya baja, gitu. Dan Sayyidah Aminah buktikan bahwa tidak ada sang ayah, gitu ya, tapi berhasil. Dan Nabi Muhammad SAW itu bukan miskin, bukan kaya raya, ya, tapi kebiasaan orang Arab kalau sang suami sudah tidak ada maka disebut miskin. Miskin itu karena apa? Tidak berani mengambil jatah anak yatim. Dan ini ditulis di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Saifurmal Al-Mubarakfuri itu. Makanya orang-orang yang datang dari pedalaman saat itu di Mekah itu tidak mau mengambil Muhammad kecil ini karena tahu Muhammad ini sudah yatim gitu. Bukan berarti miskin, bukan. Dalam hidup dalam serba kecukupan. Siapa yang tidak mengenal kakeknya Muhammad SAW, ya, Abdul Muthalib. Semua raja-raja mengenal semua itu. Karena orang yang haji, orang yang umroh semuanya dijamin itu makan dan tempat tidurnya. Itu selama di Mekah dijamin oleh Abdul Muthalib, semuanya dijamin itu. Ya, kemudian dilanjutkan oleh pamannya Abu Thalib juga sama gitu. Jadi komplek Nabi itu luas, yaitu area Ka'bah itu. Jadi Nabi sudah hidup di area Ka'bah semenjak lahirnya. Gitu. Jadi Nabi SAW itu keturunan orang kaya raya gitu. Karena warisannya banyak gitu. Nah, ini nanti dalam sebuah hadis yang panjang dialog antara Kaisar Heraklius, ya, dengan Abu Sufyan bin Harb. Ini panjang sekali dialognya. Di antara isi dialognya itu tanya, Muhammad itu keturunan raja atau keturunan orang kaya? Kata Abu Sufyan bin Harb, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan orang kaya. Ya, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Riyadhus Shalihin panjang sekali dialognya, ini sampai berlembar-lembar itu. Itu bisa dilihat ya. Karena dulu Arab itu mau dijajah oleh Bizantium Romawi yang disebut dengan Arab Timur. Jadi Romawi dulu punya pangkalan di Arab ya yang disebut Bizantium Romawi itu. Tapi tidak bisa gitu ya. Karena kuatnya tembok-tembok. Makanya sekarang itu kan kalau kita lihat Arab itu gunung-gunung gitu ya. Mereka kan ngeri juga. Belum pernah Arab Saudi itu dijajah itu. Belum pernah itu ya. Pernah bukti Madinah itu kan dikepung oleh gabungan ya, gabungan Romawi kemudian orang-orang Yahudi gitu ya, itu pernah ngepung kan, tidak bisa itu, tidak bisa menaklukkan Madinah saat itu dalam perang Ahzab atau yang terkenal dalam perang Khandaq ya. Perang Parit. Nah, jadi kembali lagi sang ibu ini luar biasa itu, berkorbannya luar biasa itu.
Maka Allah katakan, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Jadi sang ibu ini perannya sangat penting. Maka pastikan bahwa anak-anak kita yang kecil betul-betul mengambil ASI sang ibu. Sang ibu juga jangan takut, gitu ya. Kan sudah wajar kalau punya anak berubah. Dan sang suami juga tidak boleh menuntut, ya, gitu. Karena apa? Karena sang istri mengorbankan jiwa raganya untuk anak. Sang istri berharap nanti anak ini akan melanjutkan estafet kepemimpinan sang ayah dan sang ibu. Maka pastikan jangan air susu bukan istri. Ya, itu tidak boleh itu. Ya, harus pastikan air susu ibu ini. Kalau air susu bukan air susu ibu, gitu ya, itu kan mahal-mahal itu. Apalagi anak-anak kita yang alergi susu susu binatang, ya, itu kan mahal-mahal itu, ya, kalau sudah alergi, ya. Tapi ASI itu khusus untuk bayi, ya, bukan untuk ayah. Makanya disebut ASI, air susu isep bayi, gitu ya. Jadi itu memang dikhususkan untuk anak, gitu ya, gitu. Jadi itu penting juga, gitu ya, air susu isep itu, gitu namanya, gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika sang ibu masih ada, maka bersyukurlah karena ibu menjadi jimat dalam kesuksesan terutama anak laki-lakinya. Itu. Jadi harta sang anak laki-laki milik ibunya. Ini kita tekankan lagi, harta yang didapatkan seorang anak laki-laki adalah milik ibunya. Kalau ibunya mau mengambil, ya silahkan milik ibu, kan gitu. Ya. Jadi anak laki-laki tidak bisa terpisah dari sang ibu. Hartanya untuk dirinya, untuk anaknya, untuk istrinya. Kalau dia sudah punya istri, sudah punya anak, dan harta anak laki-laki juga milik ibunya. Gitu. Jadi kalau ibu kita mau ngambil rumah kita, ambil aja bu, milik ibu, kan gitu. Ya, itu luar biasa sang ibu itu. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang masih punya ibu, maka usahakan terus berdialog, berkomunikasi dengan sang ibu. Maka dalam Al-Qur'an itu hanya disebutkan 2 kali secara jelas dialog anak kepada ibu, hanya 2 kali. Kenapa? Karena sudah biasa dialog itu, ya, anak dengan ibu itu. Maka yang paling banyak diingatkan adalah seorang ayah, gitu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Bagaimana kalau orang tuanya misalnya kafir? Tetap harus dihormati. Tetap harus dihormati walaupun kedua orang tua kita kafir. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menghormati dan menjadikan kedua orang tuanya menjadi idola. Azar nama orang tua Ibrahim alaihissalam. Tapi selama masih hidup, ketika sudah meninggal maka tidak ada kaitan lagi, dan haram hukumnya kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih hidup maka terus, ya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, terus berbuat baik walaupun orang tua kita kafir. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah pendidikan ibadah mahdhah. Nah, ini pendidikan yang harus, ya, kita jadikan anak-anak kita mengenalnya. Ayatnya, ya bunayya aqimis shalah, gitu. Hai anakku, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Ini menarik. Yang pertama, yuk kita ajarkan anak-anak kita ibadah yang mahdhah, sudah tahu kifi dari Allah SWT, yaitu tentang sholat. Ya, sholat ini penting. Maka kalau ada anak-anak kita usia 7 tahun, tidak apa-apa, bawa ke masjid, tapi tidak setiap saat, untuk kita ajarkan. Dalam sebuah hadis sahih, ajarilah anak kalian
Sholat ketika usia berapa? 7 tahun. Dan pukullah ketika 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Tapi pukul jangan sampai melukai. Pukulnya ini adalah pukul yang banyak tidak sakit. Misalnya mana yang paling banyak nggak sakit? Yang paling banyak dagingnya. Ya. Kalau kiai-kiai itu mukulnya mereka tahu gitu ya. Dipukul yang banyak dagingnya. Kalau sekarang dipukul ini jadi masalah. Ya, karena ada hak asasi manusia gitu ya. Makanya anak-anak ini sekarang guru-guru ketakutan ya, karena anak-anak yang ngancamnya nanti kalau bapak pukul, kalau bapak jewer, bapak nyubit saya laporkan ke Komnas HAM Perlindungan Anak, KPAI kan gitu. Itu jadi apa namanya, anak-anak itu adabnya sudah hilang terhadap guru itu. Ya, kalau dulu sang kiai itu ada anak yang tidak pinter, itu sengaja dijewer tapi didoakan. Ya berapa tahun kemudian pinter dia. Karena doa dari seorang kiai. Dan ini ya betul-betul dialami oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala yang mengarang kitab Bulughul Maram. Ya, itu dulu dalam biografinya tidak bisa-bisa belajarnya itu. Ya, sampai dia meninggalkan madrasahnya karena sudah saking tidak bisanya. Tapi berkah sang guru gitu ya, akhirnya menjadi hebat kan, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala gitu. Nah, ini kita cepat ya. Yang keempat, pendidikan ibadah ghairu mahdhah atau yang disebut kesalahan sosial, ini juga segera mungkin diajarkan kepada anak-anak kita. Gitu ya. Nanti bisa dilihat dalam surat 17 ya, ayat yang ke-17. Yang kelima, yang terakhir, melatih kecerdasan. Ya, ini digambarkan dalam ayat yang ke-16, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah au fis samawati au fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata dengan perkataan yang lembut. Kata-kata ya bunayya itu paling lembut interaksi seorang ayah terhadap anak-anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, kecil betul, ini melatih kecerdasan, melatih berhitung, ya. Dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Oleh karena itu, mengapa Al-Quran menampilkan pentingnya konsep Luqmanul Hakim, sehingga ini menjadi penting untuk diangkat, ya. Dan ini tidak akan selesai ini pembahasan tentang surat Luqmanul Hakim. Ini berkali-kali gitu ya, harus kita kaji terus gitu. Belum dialog-dialog yang lain, ya kan masih. Berarti ini kalau Luqmanul Hakim ini sekali kita kaji, berarti masih ada 13 kali dialog seorang anak kepada ayah, gitu ya, yang jelas dalam Al-Quran, ya. Sehingga ini menjadi penting untuk diangkat karena memang tidak ada konsep yang paling baik dan pasti benar selain konsep pendidikan tarbiyah Qur'aniyah yang disajikan dalam beberapa model khususnya dalam Al-Quran surat Luqman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan anak-anak kita ini mengidolakan sang ayah, yang sang ayah itu harus belajar parenting, ya. Ustadz, anak-anak saya kan sudah dewasa, gimana? Kita masih punya cucu, ya, masih punya harapan. Kalau dulu kita super sibuk, maka ayo kita jadikan cucu-cucu kita, gitu ya. Kan justru cucu ini katanya itu ya, itu lebih disayang daripada anaknya sendiri. Dan saya merasakan dulu kasih sayang kakek dan nenek itu melebihi kasih sayangnya ya seorang tua terhadap anaknya. Makanan itu disimpan gitu ya, disimpan untuk siapa? Cucunya, bukan enggak dikasihkan kepada anaknya gitu. Begitu juga yang dirasakan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW, kasih sayang sang kakek melebihi kasih sayang anak-anaknya sendiri, ya. Demikian sama sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul ya menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berbasis nilai-nilai tauhid, baik tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, sehingga anak kita mau dikirim kemanapun, ya, mau ditempatkan dimanapun, mau jadi apapun, pasti melibatkan Allah dalam semua tingkah lakunya, pasti melibatkan Allah dalam setiap kesenangannya, dan pasti melibatkan Allah
saat dia kesulitan dan saat dia sedih. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul membimbing kita semuanya. Yuk kita jadikan Masjid Al-Hidayah ini ramah anak gitu ya. Sehingga anak-anak kita itu mencintai masjid, mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai gadget gitu ya. Ini menjadi apa namanya momok ya, horor bagi orang tua ketika anak sudah membawa gadget ini ya, karena pendidikannya adalah pendidikan downloadan gitu ya. Jadi manusia dilahirkan oleh ibu tapi dididik langsung oleh dunia maya. Ini hati-hati ya. Ini mengerikan kalau dididik oleh dunia maya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadana wa ikum jumain. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.